Shalom. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 3 ayat 25 dengan tema iman kepada Allah Bapa. Galatia pasal 3 ayat 25. Sebab beginilah firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pagi hari ini tentang hukum Taurat atau janji Tuhan. Hukum Taurat atau yang disebut nats firman Tuhan sebagai pengawas penuntun manusia untuk mengenal Sang Pencipta. Jelas ada perbedaan kondisi manusia di masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam janji keselamatan dari Allah kepada manusia. Pada masa Perjanjian Lama, jelas bangsa Israel dituntut untuk hidup menurut hukum Taurat. Akan tetapi hukum Taurat belum sempurna. Hukum Taurat hanyalah gambaran terhadap apa yang akan datang, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat yang disebut sebagai penuntun, juga pengawas, hingga kedatangan Kristus Yesus. Dan tujuan hukum Taurat itu adalah supaya kita boleh memiliki iman kepada Tuhan, sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Saudaraku, di masa Perjanjian Baru, kita hidup setelah kedatangan Kristus yang pertama kali. Jadi bagi kita yang hidup di masa Perjanjian Baru, berarti iman itu telah datang. Bagi kita umat Kristen, Kristus adalah penggenapan hukum Taurat Tuhan yang menjadikan Kristus itu sosok yang jelas adalah Sang Penyelamat umat manusia dan penebus dosa-dosa manusia. Saudaraku, bagaimana dengan hukum Taurat atau janji Tuhan? Tertulis di ayat 21 sampai dengan ayat 29. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di pengawalan hukum Taurat, dan dikurang sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun,
Nats firman Tuhan pagi hari ini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi saudaraku, di pagi hari ini, marilah kita yakin sebagai umat Tuhan bahwa hukum Taurat hanya penuntun atau pengantar kepada keselamatan yang sesungguhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini. Dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.